Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Perkenalkan saya Wilastri dari SMP Negeri 6 Setu, CGP Angkatan 10, Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan melaksanakan interview wawancara bersama kepala sekolah yang cukup terkenal di daerah Mustika Grande, Setu Bekasi, yaitu Ibu Neneng Masna. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Bunda. Punten ya Bu, mengganggu waktunya. Ini adalah salah satu tugas saya mengikuti guru penggerak angkatan 10 di modul 3.1. Ibu punten sebagai kepala sekolah ya pasti sering menghadapi nih situasi atau keadaan baik itu ya permasalahan yang ada di sekolah dan gimana keputusan-keputusan selanjutnya. Di sini saya menanyakan Ibu, bagaimana sih biasanya Ibu mengenali situasi yang dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah Ibu? Mengenai situasi yang dianggap dilema etika atau bujukan moral di sekolah saya, dengan mengidentifikasi masalah agar bisa menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Oke, terus bisa nggak Ibu ceritakan bagaimana ya biasanya dalam mengambil keputusan itu ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengambil keputusan jika dihadapkan pada kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar. Dalam hal ini saya sebagai pimpinan perlu berani mengambil keputusan yang berdasarkan nilai kebajikan universal, berpihak pada murid dan bersedia bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya, serta memikirkan mana yang resikonya lebih sedikit dan nilai manfaatnya yang lebih banyak. Oke, siap. Terus apakah Ibu memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus ya yang Ibu ikutin dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Terus biasanya bagaimana tuh biasanya prosesnya? Oh ya, langkah-langkahnya. Biasanya langkah-langkahnya umum aja ya, langkah-langkah dalam mengambil keputusan dilema etika dan bagaimana proses. Biasanya saya membutuhkan data yang otentik, lengkap, dan detail. Apa yang terjadi di awal situasi tersebut, bagaimana hal itu bisa terkuak, terus apa yang terjadi, siapa dan oleh siapa, terus mereka mengatakannya. Data tersebut penting karena dilematika tidak bersifat teoritis. Namun ada faktor-faktor pendorong yang menarik dan mempengaruhi situasi tersebut, sehingga data yang detail akan menjelaskan alasan seseorang melakukan sesuatu dan bisa juga mencerminkan kepribadian seseorang dalam situasi tersebut. Kita juga harus bisa menganalisis hal-hal apa saja yang potensial yang bisa terjadi di masa yang akan datang. Oke Ibu, nah menurut Ibu nih secara efektif bagaimana sih pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah Ibu? Apakah ada pendekatan tertentu yang Ibu temukan dan itu pasti berhasil? Langkah efektif dalam pengambilan keputusan seperti jawaban yang sama ya, hampir sama jawabannya seperti jawab pertanyaan di nomor 3. Jadi mengenai bahwa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, terus kumpulkan faktor-faktor yang relevan dengan situasi ini, pengujian benar atau salahnya, pengujian paradigma benar lawan benar biasanya kan. Terus pendekatan melibatkan banyak orang seperti guru, murid, dan orang tua agar permasalahan selesai dengan baik. Tidak ada permasalahan kelanjutan gitu Pak. Selesai pada titik itu aja, selesai sampai titik ngabisan dan ibaratnya. Iya betul. Nih apa ya Bu yang bisa menjadi tantangan utama nih dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika tersebut dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut pastinya? Tantangan utama dalam mengambil keputusan, memilih mana yang terbenar dari yang benar itu yang susah ya. Kita merasa itu udah benar, tapi ada yang lebih benar lagi, itu yang agak sulit. Yang resikonya pasti saya nyari yang resikonya lebih sedikit dan yang mengatasinya dengan cara lebih hati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Karena kita ngambil yang terbenar dari yang benar. Kadang-kadang kita udah nggak benar lagi masih salah gitu. Betul, itulah Bu. Hebat. Apakah Ibu memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Terus apakah Ibu cenderung menyelesaikan segera atau sesuai prosedur yang Ibu ikuti? Dalam menyelesaikan dilema etika, kayaknya langsung deh. Langsung. Kayaknya kalau ditunda-tunda kan masalah makin semakin besar.
Kalau cepat selesai kan cepat selesai, dan nggak enak lah kalau berlarut-larut. Kalau ada masalah pengen cepat selesai deh. Iya, soalnya- Masalah kecil kalau tiba-tiba kan jadi besar. Terus nggak ada jadwal juga. Begitu ada masalah kalau bisa langsung selesaikan. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan, kita panggil orang-orang yang berkompeten seperti pengurus. Kita caranya berembuk gimana caranya masalah itu cepat selesai. Intinya sih tidak mau berlarut-larut biar cepat selesai masalahnya. Terima kasih. Terus selanjutnya Bu ya, apakah nih Bu ada seseorang atau faktor-faktor yang biasa membantu atau mempermudah Ibu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ya, kalau saya ibaratnya sebagai pemimpin nggak boleh egois ya. Iya, betul. Kita tuh dalam sekolah ada guru, ada pengurus yayasan, ada pengurus sekolah juga, ada bendahara, ada komite. Kalau untuk TK PMD ya, pemersatu orang tua murid dan guru. Di situ kita berembuk. Kalau memang udah masalahnya sangat pelik, kita berembuk gimana caranya menyelesaikan solusi itu. Jadi ya memang kita bareng-bareng aja menyelesaikan masalah. Kalau memang udah nggak bisa diselesaikan juga kita nyari konsultan. Wah, Ya. betul Ibu. Terakhir ya Bu ya. Nah, dari pengalaman Ibu nih dalam menghadapi dilema ITK, apa pembelajaran utama yang telah Ibu peroleh dan bagaimana sih pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Ibu dalam mengambil keputusan di masa depan? Nah itu dia yang tadi saya bilang, sangat sulit untuk mencari yang terbenar dari yang benar. Karena kita cuma manusia biasa ya, kita ngeliat sepintas. Kadang-kadang kita menilai kalau misalnya ada masalah dengan A atau B, kita ngeliat kita kedekatan, itu manusiawi ya. Padahal kadang-kadang kita mungkin lebih dekat ke A, jadi kita merasa A yang paling benar. Ternyata Padahal terbenarlah yang si B. Iya. Itu pengalaman saya. Jadi mulai detik ini atau kapan, saya lebih berhati-hati untuk cari yang terbenar dari yang benar. Siapapun orangnya, saya cari dia yang terbenar. Biar pengalaman, agar lingkungan keluarga sekolah menjadi aman, nyaman, tertib, merasa anak-anak ini loh rumah kedua kami. Oke, siap. Terima kasih loh Bu, luar biasa jawaban-jawabannya. Ini juga merupakan pengalaman yang baik buat saya. Next time-nya juga merupakan salah satu langkah saya sebagai bahan pertimbangan kalau saya melakukan keputusan-keputusan. Sukses selalu ya Ibu. Terima Amin. kasih. Semoga sekolahnya makin berkembang. Amin. Semuanya bisa masuk sekolah ke sini Amin, dengan amin, happy amin, amin, pastinya. amin. Terima Amin, kasih amin, Bu amin. mengganggu waktunya. Nggak apa-apa, Assalamualaikum. saya. Waalaikumsalam. Sukses ya Bunda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Masna, Kepala Sekolah dari TK KB Edelweiss yang ada di Perumahan Mustika Grande. Salam semangat untuk Miss Wiwin atau Bu Wilastri, guru penggerak angkatan 10. Maju terus, pantang mundur, terus jadi inspirasi buat kita-kita para guru agar lebih maju ke depan dan bisa mengikuti jejak Ibu menjadi guru penggerak. Semangat, semangat, semangat. Sukses selalu untuk Miss Wiwin.